Sepertinya akan lebih menarik jika sesi podcast hari ini kita sebut saja dengan sharing session dibandingkan training ya. Karena saya pun merasa masih sama-sama belajar seperti teman-teman yang ada di sini. Hanya saja saya ingin sharing mengenai topik effective communication and presentation, tentunya berdasarkan hal-hal yang pernah saya pelajari, saya dapatkan dari berbagai seminar dan juga workshop, dan beberapa pengalaman sebagai praktisi komunikasi selama ini. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, saya ingin membacakan satu quotes dari Lee Iacocca. Beliau ini merupakan seorang legend di dunia otomotif yang pernah memimpin di masa kejayaan Ford dan juga Chrysler. You can have a brilliant ideas, but if you cannot get them across, your ideas will not get you anywhere. Dalam quotes ini, Lee mengatakan, kamu boleh saja memiliki ide-ide brilian, tetapi jika kamu tidak dapat menjelaskannya, ide-ide itu sama sekali tidak akan membawamu kemanapun. Dari sini bisa kita lihat bahwa mau sekeren apapun ide-ide kita, jika kita tidak mampu deliver dengan baik, ide-ide itu sama saja dengan nothing. Kuncinya di mana? Nah, di komunikasi. Hari ini saya ingin memastikan bahwa setelah sharing session ini berakhir, nantinya teman-teman akan memahami bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif melalui berbicara maupun mendengarkan. Dan saya juga ingin memastikan bahwa teman-teman di akhir sesi ini akan memahami mengenai teknik presentasi yang efektif. Setuju ya? Oke, mari kita lanjutkan pada slide keempat di materi yang telah dibagikan. Bisa kita lihat bentuk dari proses komunikasi. Ada 5 proses atau tahapan dalam kita berkomunikasi. Pada gambar dapat terlihat dengan jelas. Yang pertama, identifikasi tujuan dari pesan yang akan disampaikan. Tentukan dulu target atau insight yang ingin kita sampaikan. Kemudian sampaikanlah dengan pernyataan yang mencerminkan maksud yang positif. Penyampaiannya dengan ringkas, nadanya juga positif, menggunakan we language atau dengan kata kita. Kemudian timbulkan kesan bahwa saya ingin mendengarkan dan bukan defensif. Contohnya gini, dalam suatu meeting saya ingin menyampaikan sebuah ide atau gagasan atau insight, tapi tentunya saya berharap akan mendapatkan feedback juga dari teman-teman lainnya. Nah, saya akan menggunakan kalimat seperti ini. Oh iya teman-teman, hari ini saya ingin mempresentasikan beberapa strategi dan kebijakan untuk memastikan organisasi kita bisa tetap survive di tengah krisis pandemi ini. Nah, pada kalimat tadi, saya menyampaikan sesuatu yang positif dan juga menggunakan kata kita. Dan tentunya ini menimbulkan kesan bahwa bukan saya saja yang ingin menyampaikan, tapi saya juga butuh feedback dari teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut dengan proses yang kedua, yaitu share your message. Sampaikan pesannya. Gunakan metode yang tepat, bisa dengan face to face, WhatsApp, ataupun melalui telepon juga bisa. Nah, apalagi di tengah kondisi pandemik seperti ini, sepertinya kita lebih banyak melakukan komunikasi secara virtual. Walaupun begitu, tentunya jangan lupa untuk selalu memperhatikan nada, kata-kata, dan juga gestur. Proses selanjutnya yaitu ask for feedback. Tanyakan feedback lawan bicara kita, bisa melalui pertanyaan yang bersifat efektif maupun inefektif. Nah, proses yang keempat yaitu listen to feedback. Di sini, kita bisa mendorong tim atau lawan bicara kita agar bisa memberikan respon secara efektif. Tentunya itu yang kita harapkan. Proses yang kelima adalah respond to the feedback. Coba tanyakan kembali untuk klarifikasi. Jangan sampai pemahaman kita dengan feedback yang disampaikan belum sama. Kemudian bisa juga menggunakan paraphrase atau membahasakan kembali apa yang sudah kita dengarkan sebelumnya. Jadi seperti itulah communication process yang ada di gambar. Jika saya recap kembali, proses-proses komunikasinya ada 5. Yang pertama yaitu identify the goal of the message, kemudian yang kedua share your message, ketiga ask for feedback, seterusnya listen to the feedback, dan yang terakhir adalah respond to the feedback.